Kalau ada orang yang kesurupan Bapak Ibu sekalian, kemudian dia mengatakan, saya kakek kamu, saya nenek kamu, itu adalah dusta. Itu adalah jin yang ngaku-ngaku. Karena Allah mengatakan orang yang sudah mati, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada dinding. Mereka tidak akan bisa menembusnya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Orang yang dikubur itu nggak akan bisa keluar dari alam kubur sampai hari kiamat. Penghuni kubur itu ada dua, mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan azab kubur. Nggak ada yang keluar jalan-jalan di muka bumi, nggak ada. Apalagi mau balas dendam, nggak ada. Itu hanya permainan setan. Kalau ada penampakan orang yang sudah mati, itu hanyalah permainan setan. Jangan kita takut kemudian kita menyembah dia. Contoh menyembah itu berdoa memohon kepadanya, minta perlindungan, atau mempersembahkan sesajen, kasih kue-kue, kasih kopi, kasih rokok, atau menyembelih seekor hewan, seekor kerbau misalkan, untuk persembahan, untuk sedekah bumi, sedekah laut. Ini semua syirik. Tidak ada dalam ajaran Islam itu sedekah bumi, sedekah laut, tidak ada. Ajaran Islam itu adalah berkorban setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Begitu pula akikah, 7 hari kelahiran anak kita. Begitu pula jamaah haji, namanya hadyu. Kalau untuk sesajen, untuk sedekah laut, sedekah bumi, itu bukan ajaran Islam. Itu persembahan kepada jin. Jadi jangan lakukan itu. Kita ini milik Allah. Allah yang menguasai segala sesuatu. Allah yang menakdirkan adanya gempa. Allah yang menakdirkan gunung meletus. Semua musibah di muka bumi ini adalah takdir Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman, itu terjadi dengan izin Allah dan dia hadapi dengan kesabaran, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Allah akan tambahkan imannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seharusnya ketika kita ditimpa musibah, itu bisa menambah iman kita. Coba kita merenung, ternyata kita ini lemah. Baru Allah kasih gempa sedikit, kita sudah tertimpa musibah. Kita sudah kehilangan rumah. Kita sudah dapat banyak masalah. Baru sedikit saja. Belum lagi hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncang dengan sekeras-kerasnya. Allah Maha mampu melakukan itu. Jadi ini yang pertama. Dalam kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, di situ terkandung makna Allah yang menguasai segala sesuatunya. Maka kalau begitu Bapak Ibu sekalian, ketika kita ditimpa musibah, kembalilah kepada Allah. Jangan minta tolong ke orang pintar, ke dukun. Ini juga dosa syirik namanya. Menduakan Allah. Kalau masih percaya kepada orang pintar, masih percaya kepada dukun, jangan minta tolong kepada orang yang sudah wafat. Orang yang sudah wafat itu mereka dapat nikmat kubur atau azab kubur. Nggak ada yang bisa menolong kita. Apalagi minta tolong kepada jin, kepada setan-setan. Minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini arti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Agar kita kembali minta tolong kepada Allah. Dan Allah berjanji, amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a. Siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya, dan siapakah yang bisa menghilangkan kesusahan itu selain daripada Allah? Arti ayat ini Bapak Ibu sekalian, orang yang ditimpa kesusahan, makin susah hidupnya, makin dekat pengabulan doa. Maka jangan pernah berputus asa.